Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan melanjutkan lagi ngaji Syarah Suhra karya Imam As-Sanusi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca Fatihah sebagai pembukaan majelis dan juga sebagai hadiah untuk para masyayikh, para ulama Asy'ariyah, wabil khusus sahib hadzal kitab Imam Sanusi. La hadur sallallahu ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyat tabi'in thumma jami'an syekhana syekhana thumma nasusu ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazakumullahu min hadain wa rahmatullahi. Nggih, halaman 30. Rabbil alamina, penguasa alam semesta. Asal tarbiyah naqlu syai' adalah memindah sesuatu min amrin, dari satu perkara, ila amrin, menuju perkara yang lain, hatta yasila, sehingga sampai ila ghayatin, menuju satu tujuan atau target, aradahal murabbi, yang diinginkan, dikehendaki oleh murabbi yang mentarbiyah. Ini yang cukup menarik di sini, Syekh Said Faudah yang mentahqiq dan menarik kitab ini, beliau mengatakan apa hikmah dari penjabaran ta'rif tarbiyah di sini. Karena kata beliau, li'anna ilmu tauhid huwal asl fit tarbiyah. Karena ilmu akidah yang kita belajar ini merupakan asal atau dasar dalam tarbiyah. Di tarbiyah itu sebetulnya apa? Tujuan intinya itu, yaitu al-irtifa' bil murabba wa man turabbihi ila ghayatin taliqu bihi bihaitsu turfa'u min mawahibihi wa kamalat wujudihi bi an tusa'idahu ala iktisabi sifati kamaliyah huwa ahlun laha. Jadi maksud dari tarbiyah sebetulnya adalah irtifa', mengangkat murabba, yaitu yang ditarbiyah, menuju satu titik atau satu target yang layak bagi dia, sekira banyak peningkatan dan kesempurnaan dalam wujudnya. Artinya niat dari tarbiyah itu kan menjadikan seorang mungkin dari titik nol menuju satu titik yang diinginkan, yang dikehendaki. Makanya nanti di antara makna tarbiyah yang umum itu kan mendidik atau mengasuh atau merawat, umpama dari TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya, atau dari bayi kemudian menuju agak besar, remaja, dewasa dan seterusnya. Nah, begitu juga maksud dari tarbiyah adalah mengangkat yang ditarbiyah, yaitu murabba, menuju satu target yang diinginkan. Artinya menuju dari kelemahan sampai kesempurnaan. Dari sini wa nahnu na'lam anna Allah Ta'ala huwa khaliqul bashar fa huwa 'alimun bil la'iq bi wujudil bashar tafsilan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia, tentunya Allah lah yang paling tahu bagaimana dengan wujud manusia secara terperinci. Wa min hadzal bab kana Allah min haitsu huwa khaliq qadir 'ala tarbiyatil bashar. Maka sebagai pencipta manusia, tentunya yang paling layak, yang paling pantas untuk mentarbiyah manusia, untuk mendidik manusia dari titik nol menuju kesempurnaan hanyalah Allah. Wa min hadzal bab, maka dari sini kanal wajib 'alal bashar al-inqiyadu lillahi ta'ala fi ahkamihi wa syara'ihi. Maka sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah, wajib untuk tunduk dalam hukum-hukum dan syariat Allah. Mengapa? Li'annal hadfa min hadhihi syara'i' innama huwa takmilul bashar. Karena sebenarnya target tujuan dari syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah adalah menyempurnakan manusia. Wa huwal mu'abbar anhu bi ikhrajihi minadh dhulumati ilan nur. Itulah yang biasa diungkapkan dengan bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan syariatnya ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benar. Artinya memang tujuannya itu untuk menjadikan manusia lebih manusia. Fal faedah min inzali syara'i innama hiya lil bashar. Maka
diturunkannya syariat Islam maksudnya, faedahnya tertingginya adalah kembali kepada manusia. Walidzalika wajib 'alal muslimin bal 'alan nasi ajma'in ay ya'taqidu an la hukma illa lillah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk meyakini bahwa tidak ada yang pantas untuk memberikan hukum kecuali hanya Allah. Jadi yang membuat syariat, membuat undang-undang, membuat hukum, yang paling pantas hanyalah Allah. Wa min huna, kata beliau Syekh Said Faudah, fal hakimiyah, maka supremasi hukum tertinggi, alladzi tumarisuha ba'dul jihad ala ba'din, yang diusahakan oleh sebagian pihak untuk mengatur pihak yang lain, seperti ba'did duwal ala ghairi, ya kata beliau, satu negara maju biasanya suka ngatur-ngatur, gayanya mentarbiyah negara-negara yang di bawahnya. Kata beliau, hiya talabbus bi sifatin min sifatillah. Ini kayak memakai atau menyampuri sifat-sifat Allah. Di melu-melu gayane sifatnya Gusti Allah. Artinya apa? Enggak usah sok-sok ngatur. Yang paling layak ngatur, yang paling layak bikin aturan itu Allah. Bahkan illa anna tahakkum as-sadir min hadhihi daulah al-hakim ala duwal al-mahkumah li salihil mahkumah bal li salihil kami. Apalagi yang ngatur-ngatur gayanya alasannya mentarbiyah, tapi sebetulnya kembali kepada negara yang ngatur. Sehingga la yusamma hadza tahakkum tarbiyatan bil ma'na sabiq bal huwa istighlal wa tahakkum tasallutiyun bila wajhi haqqin. Ini namanya bukan tarbiyah. Jadi negara kuat atau kan negara barat itu ngatur-ngatur negara yang berkembang atau negara yang di bawahnya, ini tidak bisa dikatakan tarbiyah. Karena sebetulnya dia bukan untuk menyempurnakan negara atau membantu, tetapi kembali kepada dia sendiri. Yang cocok istilahnya istighlal wa tahakkum tasalluti, ini penjajahan atau eksploitasi. Nah, dari sini kalau kita kembangkan sebagaimana yang juga ditulis oleh Syekh Said Faudah, menyinggung masalah demokrasi. Artinya begini, jadi demokrasi itu kadang-kadang ada orang terlalu ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan. Yang terlalu ekstrim ke kanan langsung vonis demokrasi kafir. Nanti yang ekstrim kiri terlalu mengagungkan demokrasi, satu-satunya sistem terbaik demokrasi. Nanti agak Islami didik yang ekstrim kiri, demokrasi adalah Islam adalah demokrasi. Kata Syekh Said Faudah, yang model semacam ini perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena namanya demokrasi biasanya tidak lepas dari 3 komponen, 3 pokok. Ada bagian legislatif, ada bagian penyusunan undang-undang, pembuatan hukum atau tasyri', ada bagian eksekutif, bagian pelaksana, bagian tanfidnya, ada yudikatif, bagian pengawasannya atau qadha'iyahnya. Nah, kata Syekh Said Faudah, masalah tanfid dan qadha' ini okelah kita bisa longgar. Dalam Islam sendiri, andaikan ada seorang munafidh atau eksekutif yang zalim atau semacamnya, tidak bisa langsung dilengsarkan. Bahkan ada istilah daruri bisyaukah, bisa saja dia jadi pimpinan. Cuman masalahnya dalam demokrasi itu yang bagian tasyri'nya. Lah, kalau bagian tasyri' artinya pembikin undang-undang, pembikin hukum. Lah, sudah rahasia umum bahkan bahwa demokrasi itu yang membikin hukum adalah manusia, bukan Tuhan, bukan Allah. Lah, ini masalahnya. Makanya dari segi ini demokrasi itu nggak bisa kita katakan Islam. Karena dalam Islam hakimnya hanya Allah. Dalam pemerintahan Islam yang bikin undang-undang itu Allah, Al-Quran dan hadis melalui nabinya, yang kemudian dikemas oleh para ulama. Nah, dalam demokrasi itu tidak ada. Maka demokrasi nggak bisa dikatakan Islam. Tapi juga tidak bisa kita katakan langsung kafir. Berarti wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun dzalimun fasiqun. Tidak bisa. Karena kalau kita lihat para mufassirin, maksudnya orang yang nggak berhukum dengan hukum Allah, hukum yang diturunkan Allah adalah kafir. Maksudnya kalau dia meyakini ada hukum yang terbaik selain hukum Allah.
Artinya kalau orang itu berhukum dengan hukum selain Allah secara terpaksa atau nggak ada kesempatan, atau tetap meyakini sebetulnya hukum Allah adalah lebih baik, cuman karena tidak ada kemampuan sehingga dia terpaksa memakai hukum itu, ya nggak bisa kafir. Juga demokrasi kalau terpaksa atau memang nggak ada kemampuan atau memang kondisinya mendesak seperti itu, yang bisa kita katakan kafir. Lah kalau begini kita kan jadi enak tengah, tidak mudah mengkafirkan demokrasi, tapi juga tidak mudah memasukkan atau mengatakan demokrasi sebagai sistem Islam. Ya katakanlah wasilah lah, wasilah. Namanya wasilah ya tergantung dari tujuannya. Ini kata Gus Pak, demokrasi nggak usah terlalu dijunjung-junjung tinggi. Lalu perkara demokrasi sendiri itu perkara yang ghairu maujud. Demokrasi itu ghairu maujud, mana bentuknya? Nanti di akhirat kita nggak akan ditanya demokrasi atau enggak. Yang nyelamatin kita, nyafain kita Kanjeng Nabi. Nggak usah terlalu ngoyo dengan demokrasi. Nah, itu satu faedah penting yang ditulis oleh Syekh Said Fauda dalam taklek beliau untuk mengomentari mengapa mengapa Imam Sanusi dalam muqaddimahnya langsung menyinggung masalah tarbiyah. Tsumma nukila ilal malik wal muslih liluzumi tarbiyah lahuma ghaliban. Kemudian Rob itu dipindah sebagai makna malik dan muslih. Artinya kata-kata Rob itu biasanya dimaknai sebagai malik, sang pemilik penguasa, atau muslih yang memperbaiki atau yang merawat. Tapi secara umum, mengapa? Karena kullu malik li syai' wa muslih lahu yaqumu bi hadzal fi'al. Karena biasanya pemilik sesuatu itu pasti akan merawat. Ngopeni secara umum orang kalau punya mobil mesti dia yang juga merawat bagaimana mobilnya semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin terjaga. Makanya Rob dialihkan maknanya menjadi malik dan muslih. Tapi secara umum artinya nggak mesti, kadang-kadang ada juga pemilik yang menelantarkan barangnya. Oke. Kemudian wal alamina. Kemudian beliau mengomentari lafat al alamina. Lafat alamin jam'u salamatin lil alam ala ghairi qiyas, adalah jamak salim, jamak mudzakkar salim untuk lafat alam, tapi tidak sesuai dengan qiyas, tidak sesuai dengan kaidah. Karena sebagaimana yang kita pelajari di kitab nahwu, jamak mudzakkar salim itu ada syarat-syarat tertentu yang kalau tidak memenuhi maka dianggap jamak mudzakkar salim KW atau mulhaq jamak mudzakkar salim. Di Alfiyah kan ada itu, gimana bednya itu? Wasyibidaini wa bi'isuna wa babuhu ulhiq wal ahluna ulu wa alamuna iluna wa araduna syadzawas sinuna. Jadi setiap jamak mudzakkar salim yang tidak memenuhi persyaratannya, ya diantaranya ya kalau jamid ya alam mudzakkar ngakil, kalau sifat ya mudzakkar ngakil, maka nanti hukumnya mirip dengan jamak mudzakkar salim, dianggap mulhaq jamak mudzakkar salim, termasuk lafaz alamina. Wal alam fil lughah secara bahasa kullu nau'in adalah setiap nau' au jinsin atau jenis fihi yang di dalamnya alamatun tanda yamtazu yang menjadikan berbeda biha dengan alamat tersebut ansairil anwa'i wal ajnasil haditha, dari seluruh nau' jenis dan jenis yang hadits. Kalau kita lihat definisi nau' dalam ilmu mantek, itu adalah kulli yang diberlakukan bagi individu yang banyak yang hakikatnya berbeda. Sedangkan nau' mirip dengan jenis, hanya saja diberlakukan bagi individu banyak yang hakikatnya sama. Di perbedaan jenis dan nau' itu, kalau jenis hakikatnya berbeda, kalau nau' hakikatnya sama. Contohnya jenis kayak kata-kata hewan, kata-kata hayawan. Kata-kata hayawan atau makhluk hidup itu kan individunya banyak dan hakikatnya berbeda-beda. Hayawan itu masukkan manusia, kemudian binatang,
apalagi nanti binatang juga bermacam-macam. Dan ini hakikatnya berbeda, manusia dengan binatang itu hakikatnya berbeda. Nah kalau nau individu banyak tapi hakikatnya sama, seperti insan manusia itu dikatakan nau, individunya banyak tapi hakikatnya sama. Jeneng insan kok kabeh, bu Afrika, bu Amerika, bu wong Londo, bu ireng putih, hayawanun natik. Jadi perkara urip sing iso mikir. Jadi individunya banyak, hakikatnya sama. Itu kalau nau. Kalau jenis individunya banyak, hakikatnya berbeda. Makanya fayuqalu fil anwa, contohnya nau alamul insan. Alam insan. Wa alamut thair, individunya banyak, tapi hakikatnya sama. Perkara sing iso mumbul iku jenenge thair. Wa alamul khail, kuda, itu masuk nau. Wa qalu fil ajnas, contohnya jenis alamul hayawan, termasuk alam hayawan, dunia hewan. Namanya hayawan itu kan individunya banyak dan hakikatnya berbeda-beda. Manusia, binatang, yang satu natik, yang satu ghairu natik. Alamul ajsam, dunia jism, itu juga individunya banyak, kemudian hakikatnya berbeda-beda. Ada manusia itu termasuk jism, gunung itu termasuk jism, mobil itu termasuk jism, dan hakikatnya hakikat manusia, hakikat gunung, hakikat mobil itu beda. Wa alamun naniyat, dunia yang tumbuh, wis pokoke kabeh sing tumbuh. Manusia juga tumbuh, terus pohon juga tumbuh, binatang juga tumbuh. Ini namanya jenis. Wa yahtamilu, dan mungkin antakunal munasabah, kecocokan atau keserasian fi tasmiyatin nau'i wal jinsi bil alam, dalam penamaan nau' dan jenis dengan nama alam, anna lahumma minal fusuli wal khas, bahwasanya nau' dan jenis ini memiliki pembeda wal khas, dan ciri khas ma yu'lamani bihi, yang dengannya bisa diketahui. Fasl khas ini juga termasuk istilah mantek ini. Fasl itu pembeda, kayak natik sebagai pembeda manusia dengan hewan lainnya. Kalau kita lihat definisi manusia atau hakikat manusia itu apa? Biasanya hayawanun natik, makhluk hidup yang bisa berpikir. Lah, bisa berpikir itu namanya fasl, artinya yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kalau khawas itu mirip-mirip pembeda, Jadi satu ciri khas perkara tertentu. Kalau biasanya ahli mantek itu ngasih contoh tertawa. Jadi manusia adalah makhluk yang tertawa. Kan kalau kita pikir ya, di antara mungkin satu-satunya makhluk hidup yang bisa bertawa itu manusia. Dan bedanya kalau khawas itu nggak selalu menempel. Makanya bisa saja manusia nggak tertawa kan bisa. Tapi kalau fasl itu mesti ada. Kalau manusia nggak natik berarti nggak manusia. Jadi khawas masih bisa nggak nempel. Kayak manusia nggak tertawa kan ada. Manusia yang sedih terus ada juga itu. Wa naqalahul mutakallimun ila kulli hadits, kemudian para ahli kalam memindah alam sebagai kullu hadits. Jadi setiap perkara yang baru, artinya yang ada awalnya, berarti makhluk dikatakan alam. Loh, kenapa kullu hadits dinamakan alam? Wal munasabah fi hadhihi tasmiyah anna kullu hadits fi alamah tumayyizuhu an mujidil maula al-qadim. Kecocokan, keserasian atau relevansi dari penamaan ini, alam sebagai kullu hadits, bahwasanya setiap perkara yang baru, setiap makhluk itu mesti punya tanda yang membedakan dia dengan penciptanya, itu dengan Allah. Hatta yaltabisu bi aslan, atau hatta yultabasu bi aslan, sampai nggak akan jadi jumbuh, nggak akan jadi rancu, nggak akan membingungkan perbedaan khalik dan makhluk. Artinya apa? Kalau kita renungi, namanya khalik dengan makhluk itu mesti beda, Walihada, maka karena perbedaan yang jelas inilah roda mengkonter atau menolak Maulana Jalla wa'ala ala dhalin, kepada orang-orang sesat alladzina ja'alu lahu syuraka minal hawadith, yang menjadikan bagi Allah sekutu atau serikat dari makhluknya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan kepada Allah, maksudnya
membuat serikat-serikat untuk Allah. Qul, katakanlah, sammuhum, sebutkanlah sifat-sifat makhluk itu. Maksudnya begini, udhkuru awsafahum hatta yanzura afiya ma yasluhu lil uluhiyya amla. Maksudnya begini, saking bedanya antara Khalik dan makhluk, itu sampai Allah katakan, nih, kamu tuh yang ngangkat makhluk sebagai Tuhan, yang kata kamu Yesus itu Tuhan, atau sapi itu Tuhan, atau kera itu Tuhan, sebutkan satu sifat aja dari Yesus, dari sapi, dari kera yang layak untuk dijadikan Tuhan, itu sebutkan, ada enggak? Lo mereka lo makan, mereka juga butuh pertolongan, mereka juga butuh nafas, mereka juga berubah-ubah, berkembang dari kecil menuju gede, dari tidak tahu menjadi tahu, dan pengetahuannya juga terbatas. Perkara yang jelasnya kayak begitu itu kok dijadikan Tuhan. Tuhan ilmunya maha tidak terbatas, juga maha tidak butuh kepada siapapun. Lah kok dipadak-padak nih karo makhluk sing guwenah pertelo buwedo karo Khalike. Kata Allah, kul samuhum, sebutkan satu sifat aja yang bikin mereka beda dengan Khalik. Jelas gak layak untuk dijadikan Tuhan. Makanya kenapa kok alam dikatakan alam itu apa toh? Kalau mutakalimun kullul hawadits atau kullu ma siwallah. Semua perkara selain Allah namanya alam. Itu menurut yang pertama dari kata-kata alamah, tanda. Kenapa? Karena kullu hadits fihi alamah. Setiap makhluk mesti punya satu ciri khas khusus, satu tanda yang menjadikannya beda dengan Khalik, dengan Khalik. Paling enak tandanya apa? Mutaghayyir. Makhluk mesti mutaghayyir, mesti berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyir hadits. Setiap mutaghayyir kuwi baru eneng awale. Wa yahtamilu, bisa juga antakunal munasabah anna kulla haditsin yahsulul ilmu lin nadhir fihi ma yajibu lil maula al azim min aliyyis sifat wa tanzih an simatil muhdatsat. Bisa jadi munasabah atau kecocokan kullu hadits dikatakan alam, bahwasanya kullu hadits yahsulul ilmu, akan terhasil satu pengetahuan, satu keyakinan lin nadhir, bagi orang yang merenung, orang yang berpikir, ma yajibu lil maulal azim, apa yang wajib untuk Allah, yaitu berupa sifat-sifat yang mulia dan bersihnya Allah dari ciri khas makhluk. Artinya begini, jadi alam itu bisa dari kata-kata alamah, tanda yang sudah dijelaskan tadi, karena makhluk itu punya tanda khas yang membedakan dia dengan Allah, dengan Khalik. Atau yang kedua dari kata-kata ilm. Ilm itu bisa pengetahuan atau keyakinan. Artinya apa? Orang yang melihat alam ini, alam semesta, merenungi alam semesta, pasti nanti ada keyakinan bahwa di balik makhluk itu ada Tuhan yang sempurna, yang bersih dari segala kekurangan. Qala jalla wa ala, atau qala jalla min qail, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi yang berpikir. Ayat yang lain juga ada, awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka enggak melihat, enggak berpikir bagaimana kerajaan langit dan bumi ini dan apa saja yang Allah ciptakan. Wal ayah fi dzalika katsira. Dan ayat yang semacam ini banyak. Artinya kalau kita merenungi alam semesta, pasti akan meyakini sifat-sifat mulia Allah. Pasti kita meyakini bahwa Allah itu punya wahdaniyat, esa. Karena Allah itu kalau enggak esa, alam semesta enggak akan wujud. Kita bayangkan andaikan Allah itu 2 atau 3. Dan dijelaskan di dalil-dalil wahdaniyat. Cuma ini sepintas saja. Andaikan Allah itu 2 atau 3. Tentunya ada kalanya nanti Tuhan yang banyak tadi sepakat, ada yang tidak sepakat. Kalau Tuhan itu sepakat, umpama kita menciptakan si Z,
Contoh kecil atau yang besarnya aja lah. Kita ciptakan alam semesta ini. Berarti nanti ada kalanya kesepakatan itu penciptaannya simultan bareng-bareng, ada kalanya penciptaannya murattab, berurutan. Kalau penciptaannya oke, saya dulu nyiptakan, baru kowe. Kemudian Tuhan pertama nyiptakan, Tuhan kedua baru menciptakan. Enggak ada gunanya Tuhan kedua menciptakan. Karena namanya tahsilul hasil. Perkara yang sudah diciptakanlah lagi, dan itu mustahil. Kalau gitu simultan, berbarengan, jos ciptakan berbarengan. Ini juga mustahil. Karena berarti ada satu athar tapi muathirnya dua. Ini kalau dalam ilmu kalam atau ilmu logika enggak rasional. Kalau atharnya banyak, muathirnya satu, masuk akal. Umpama gini, ini HP, terus botol, tisu. Nah, ini atharnya ada 3, muathirnya 1 umpama. Katakanlah ini muathir ya, majas ya. Kenapa HP dan tisu botol ini bergerak? Karena tangan bergerak. Ini masuk akal. Muathirnya 1, atharnya banyak. Tapi kalau dibalik jadi gak masuk akal. Umpama HP bergerak sebab tangan dan sebab yang lain. Ini gak masuk akal. Gak masuk akal. Namanya satu athar pasti dari muathir yang 1. Nah begitu juga kalau Tuhan banyak tadi menciptakan bareng-bareng, berarti ada satu athar muathirnya banyak. Ini muhal. Itu kalau Tuhannya yang banyak tadi bersepakat. Dan kalau berselisih tambah muhal lagi. Lawang berselisih, satu nyiptakan, aku pengen nyiptakan, satu pengen enggak. Dan sama-sama punya kudrah yang mutlak. Ini kan jamahnya kontradiksi. Artinya kalau kita melihat alam semesta pasti meyakini itu Allah satu, Allah itu tunggal, Allah bersih dari ta'addud. Juga sifat-sifat kemuliaan yang lain, umpama kudrah, pasti kita meyakini Allah itu kudrah, iradah dan sebagainya. Nah, makanya alam diambil dari kata ilm, karena dengan melihat alam semesta ini kita punya ilm, kita punya pengetahuan, kita punya keyakinan bahwa yang menciptakan pasti maha sempurna, punya sifat-sifat sempurna, kudrat, iradah dan sebagainya, dan bersih dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Contohnya ya umpama ada ta'addud, kemudian ndak kidam, ndak bakok dan seterusnya. Fal munasabatul ula fi wad'il lugha wal istilah taqtadi anna al-alam ma'khudhu min al-alama wal munasabah tsaniyah taqtadi anna ma'khudhu min al-ilm. Maka dari dua munasabah tadi, kecocokan yang pertama itu diambil dari alam yang alama. Kan alam tadi ada yang mengatakan dari kata-kata alamah, tanda, ada yang mengatakan dari ilm. Oke, paham nggih? Udah berapa menit nih? Ini sedikit lagi. Oke, jadi asal kata alam sudah selesai. Ringkasnya, alam itu yang diartikan sebagai kulul hawadith atau semua perkara yang baru atau segala sesuatu selain Allah itu mengacu pada dua lafadz, yaitu alamah, tanda, karena alam merupakan tanda yang sangat mencolok yang membedakan dia dengan khaliknya, bisa diambil dari kata ilm, pengetahuan atau keyakinan, karena setiap orang yang merenungi alam semesta ini akan meyakini bahwa Allah itu maha sempurna. Wa dzikru hadzal wasfi wa huwa rabbul alamin ba'da alhamdulillah syibhul burhan ba'da da'wa. Kemudian sekarang hikmah penyebutan Rabbul alamin. Tadi kan asal kata sudah. Sekarang hikmah atau rahasia sir penyebutan Rabbul alamin selepas alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini yang menemukan Imam Sanusi ini, termasuk istimewa beliau ini. Kata beliau, penyebutan Rabbul alamin selepas alhamdulillah itu syibhul burhan ba'da da'wah. Itu bagaikan penegakan argumen, penegakan dalil selepas adanya pendakwaan. Artinya begini. Pertama Allah katakan alhamdulillah kalau dalam Al-Qur'an. Segala puji
yang merupakan berasal dari kesempurnaan baik qadim maupun hadis, bagaimana yang kita bahas di awal, hanya dan hanya layak untuk Allah. Jadi segala yang patut dipuji kesempurnaan adalah hanya milik Allah atau hanya patut untuk Allah. Sekarang Allah lanjutkan Rabbil Alam. Seakan-akan apa bukti dari pengakuan bahwa segala pujian itu layak untuk Allah? Apa buktinya? Akhirnya dilanjutkan dengan Rabbil Alamina. Li'annahu mengapa? Lamma ta'a fil jumlatil ula anna kulla kamalin fahuwa lillahi ta'ala wahdah la yumdahu alaihi fil haqiqah siwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendaku bahwa seluruh kesempurnaan adalah hanya bagi Allah saja, la yumdahu alaihi fil haqiqah siwa, selain Allah enggak layak untuk dipuji. Waqad arafta, maka kamu sudah mengetahui di pelajaran pertama, annal kamal imma qadim wa imma hadith. Kesempurnaan bisa qadim bisa hadith. Utiya bima yadullu anna kullal kamalain lahu ta'ala bima'na annal awwal wasfuhu wa tsani fi'luhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkara-perkara yang menunjukkan bahwa setiap kesempurnaan tadi qadim dan hadith. Kalau qadim itu sifat Allah, qudrah, iradah dan sebagainya. Sedangkan hadis itu fi'lullah, termasuk ya memberi rizki dan lain sebagainya. Wa dalil ala dzalika al-awalim. Dalil atau argumen bukti bahwa yang paling layak dipuji, baik yang kembali kepada kamal yang hadis atau qadim, adalah alam semesta ini. Li'annahu, karena qad qamal burhanul qat'i, telah berdiri satu argumen yang qat'i, yang pasti benarnya, ala hudutsiha, atas hudusul alam, kebaruan alam, min jihati taghayyuriha, dari segi berubahnya alam, alladzi adzanat bihi tarbiyah, yang diberitahukan oleh kata-kata at-tarbiyah, al-ma'khudzah, yang diambil min lafzi rabb, dari lafaz rabb, wa min jihati ihtiyajiyah, dan dari segi butuhnya alam, ilal mukhassis, kepada yang menentukan, fi ikhtisasiha, dalam keterkhususan alam, bi ba'di ma taqbaluhu, dengan sebagian perkara yang diterima oleh alam, mimikdarin, dari ukuran, wasifatin, dan sifat, wa ghirihima, dan selainnya. Jadi begini, kenapa alam semesta itu menjadi bukti bahwa yang paling layak dipuji adalah Allah? Yang pertama, karena alam semesta itu baru. Alam semesta itu baru. Dari segi pada segi taghayyur. Kalau kita renungi alam semesta, itu tidak akan lepas dari aspek jauhar dan arat. Bagaimana yang kita kaji di Kifayatul Awam. Ada inti, terus ada sampingan, ada substansi, ada aksiden. HP aja. HP ini ada intinya, yaitu HP ini. Ada aspek sampingannya, yaitu ukuran, berat, kemudian warna, mungkin harga, terus ini bertempat di mana, ada 9 itu. Dan namanya aksiden, berat, kemudian warna, termasuk gerak atau diam. Ini kan berubah. HP saja lihat. Ketika bergerak berarti dia tidak diam. Berubah dari diam menuju gerak. Ketika dia diam berarti bergerak dari berubah dari gerak menuju diam. Nah, perkara yang berubah-ubah itu berarti kan ada tidak ada, ada tidak ada. Berarti perkara baru. Maka kita simpulkan bahwa alam semesta itu baru. Namanya perkara yang baru mesti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kemudian alam semesta itu juga petunjuk yang pasti atas wujudnya Allah. Dari segi alam semesta butuh pada mukhassis. Kalau kita renungi alam semesta, itu kan nanti ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kemudian manusianya ada yang Indonesia, Jawa, dan Kalimantan. Nah, ada yang hitam, putih, dan lain sebagainya. Ada yang pintar atau bodoh. Padahal ini kan perkara mungkin semua. Artinya umpama saya sebagai manusia, ketika saya belum wujud, itu kan bisa jadi manusia atau hewan. Ketika jadi manusia pun bisa jadi nggak mesti manusia. Bisa jadi nggak manusia Jawa. Bisa ada kemungkinan Arab, Kalimantan, atau
Papua, ternyata saya di Jawa. Jawanya pun bisa di Bandung, bisa di Surabaya, bisa di Jakarta, ternyata Surabaya. Lahirnya pun juga bisa 91, 92. Kemudian kulitnya pun bisa hitam, bisa putih, bisa coklat. Kemudian hidungnya bisa mancung, bisa enggak. Lah, perkara-perkara yang semacam ini kan pasti ada yang menentukan. Pasti ada yang menentukan. Karena seluruh perkara yang mengandung banyak kemungkinan tadi, bisa hitam, bisa putih, kemudian apa lagi? Bisa ada atau bisa tidak ada, itu kan nisbat ada tidak adanya tegak lurus begini. Katakanlah saya bisa Surabaya, bisa Jakarta. Kemudian bisa putih, bisa hitam. Bisa pinter, bisa enggak pinter. Kok tahu-tahu saya ini lahir jadi manusia, kemudian Surabaya tahun 91. Berarti kan kayak ada satu timbangan berat sebelah. Namanya timbangan kok ada yang berat sebelah, mesti ada yang membuat berat. Ada yang menyebabkan berat. Kalau enggak akan enggak menerima. Di tarjuhu ahadul syai'ani al-mutasawiyaini biduni murajjih itu muhal. Ada salah satu perkara yang setara, sama rata, kok kemudian salah satu berat sebelah, salah satu unggul sebelah tanpa ada sebabnya itu mustahil. Begitu juga seluruh kemungkinan seluruh alam semesta itu semua mungkin. Bisa ada, bisa tidak, bisa manusia atau bisa tidak manusia, bisa Amerika, bisa Jawa, bisa ini, bisa itu. Kok kemudian jadi tertentu? Contoh kecilnya saya tadi, jadi orang Surabaya ini dengan sifat-sifat tertentu, mesti ada mukhassisnya. Mesti ada yang menentukan. Lah itu Allah. Waqat asyara dan juga memberikan pengertian aidan bi ihtiyaj ilal mukhassis al-ityan bil jam'i fil alamina, dan termasuk ada hikmahnya juga kenapa kok alamin pakai jamak. Kenapa kok enggak alam saja? Kenapa pakai jamak? Fa inna muadzin ini ngasih tahu bil ikhtilafi dengan perbedaan fil maqadir was-sifat wal azmiyah, dalam ukuran sifat dan waktu wal amdan dan tempat, ma'a qabli kulli miqdarin ghairahu, di samping setiap ukuran menerima selainnya, wasifatihi wa zamanihi wa makanihi, walau waqa'a dzalika, jika demikian itu terjadi perbedaan tadi, terjadi min ghairi fa'il, tanpa ada yang melakukannya, tanpa ada yang menentukannya, tanpa ada sebabnya, lazimal jam'u, maka akan terjadi pengumpulan baina mutanafiyaini, antara dua perkara yang saling menafikan, wahuma yaitu musawatu ahadul amrain, setaranya salah satu dua perkara, li sahibihi warjuhan wali bila sababin. Jadi persamaan kemudian pengunggulan salah satunya tanpa ada sebab, kayak timbangan itu. Ada timbangan yang sama rata, kemudian berat sebelah tanpa ada berat, ini adalah muhal. Wadalik yang demikian itu berat sebelah tanpa ada sebab, maklumul istihalati, jelas mustahilnya. Faidan maka demikian hadzal wasfu, sifat ini, wa huwa rabbul alamin, muadzin ngasih tahu, memberikan satu isyarah bi huduthi jamil awalim, dengan hadisnya atau kebaruan seluruh alam, min jihadil mudhaf, dari segi mudhaf yaitu rabbnya, li sya'arihi, krono ngasih apa isyarah atau pengertian kata-kata rabb bi umumi tarbiyah, dengan umumnya tarbiyah lil awalim, bagi seluruh alam, al mustalzimati, yang menetapkan litaghayyur, kepada perubahan fi jamiha, dalam keseluruhannya, wa huwa dalilun, adalah dalil alal huduthi, atas kebaruan, wal ifqaril muhdits, dan butuh muhdits. Jadi Rabbul Jadi kata-kata Rabbul Alamin itu seperti ada isyarah bahwa alam semesta adalah baru. Dari apa? Dari segi mudhafnya, itu kata-kata Rabb. Kata-kata Rabb itu satu isyarah yang menunjukkan bahwa alam semesta itu baru. Loh, kenapa baru? Karena berubah. Ya balik lagi, namanya tarbiyah yang tadi. Ada tahapan-tahapan, ada perpindahan dari satu perkara menuju perkara yang lain. Dari gerak menuju diam menuju gerak, dari kecil menuju dewasa, tidak tahu menjadi tahu. Lah, perubahan-perubahan ini memastikan hudutsul alam, bahwa alam semesta itu baru, dan namanya perkara baru mesti ada yang membarukan, ada yang menciptakan. Wa min jihadil mudhaf ilaih, dan juga dari segi mudhaf ilaih, dari alaminnya. Kenapa? Li isyari bisa bijamai jam ayatihi, dari segi jamaknya. Ketika alamina dijamakkan,
Maka seakan-akan itu menunjuk bahwa alam semesta itu begitu banyak macamnya dan begitu banyak perbedaan-perbedaannya. Itu tadi ada manusia, ada non manusia, manusia dengan berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, kulitnya itu mesti ada yang menentukan, yang menjadikan Mama Ustadz Rosid Bandung yang begini, mesti ada yang menentukan. Wa dan keumumannya bikhtilafi asnafil awal wa anwani wa jinasiha, dengan perbedaan kelompok-kelompok alam. Ada alam tadi, alam hayawan, alam insan dan lain sebagainya, wa anwa'iyah dan nauk-nauknya, insan, binatang, tumbuhan, wa jinasiha dan jenis-jenisnya, fi maqadiha di dalam ukuran-ukurannya, wa sifat dan sifatnya, wa azmaniha wa amkaniyatiha, tempat dan waktunya, wa jihatiha dan arahnya, ma'aqabuli ma dari kulli wahidin minha lama hasula li ghairi wa dzalika yastalzim hudutha wa iftiqaraha ila al-mukhassis. Dan semua perbedaan-perbedaan ini mewajibkan, menetapkan bahwa alam semesta ini baru, dan setiap baru butuh pada yang membarukan, menciptakan, dan juga menunjukkan bahwa alam semesta itu berbeda-beda dan perlu ada yang menentukan. Walamma kana al-ihdatsul ijadu mawqufan ala kamali uluhiyatil mujid wa ittisafi wujudil wujud wal kitam wal baqa wal qiyam bin nafsi wal khalaqatis wal wahdaniyah wal hayya wal qudrah wal iradah li jamil mumkinat wa umul ilmi jamil wajibat wal jaizun sahirat lazima anna kulla haditsin yadullu ala wujubi hadil kamat li maulana jalla wa ala. Maka ketika ihdaats, penciptaan ini dan pewujudan ini dari ada menuju tidak ada adalah tergantung atas kesempurnaan Tuhan. Artinya begini, kalau Tuhan itu nggak sempurna, maka penciptaan nggak akan terjadi. Maka taksis tadi, penentukan juga nggak akan terjadi. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Kenapa kok wujudnya alam semesta itu menjadikan Tuhan harus sempurna. Tuhan itu harus qidam baqo qiyam binafs. Nanti dijelaskan secara urut. Lazima anna kulla hadits yadullu ala wujubi hadil kamal maulana jalla wa ala. Maka setiap seluruh yang hadis yaitu alam semesta ini menunjukkan bahwa kesempurnaan wajib atas Allah. Wabil jumlah, maka secara global fal awalim ba'da an tuqarrar wujubu huduthiya, alam semesta ini selepas ditetapkan atau selepas menetapkan wujubnya hadisnya atau kebaruan alam, waftiqariha dan butuhnya alam ila maulana kepada Allah, syahidat, maka alam ini menyaksikan bi anna kulla kamal qadim huwa wasfu ta'ala, bahwa seluruh kesempurnaan qadim itu sifat Allah Ta'ala, li tawaqqufi huduthi ala tisafi maulana wa azza bidzalikal kamal, karena tergantungnya huduthul alam ini atas sifat Allah dengan kesempurnaan tersebut. Wa syahidat dan alam semesta juga bersaksi bi anna kulla kamal hadits, bahwa kesempurnaan yang hadits huwa fi'luhu yang merupakan fi'il Allah, lama syahidat bihi min wujubil wahdani wa ta'ala faqad syahidat idzan bi anna al-madha bi kulli kamalin qadim aw hadits sama huwa li maulana jalla wa ala. Maka dengan demikian bahwa pujian dengan seluruh kesempurnaan baik qadimun hadits hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwa di antara hikmah penyebutan Rabbil Alamina adalah sebagai bukti bahwa memang yang layak dipuji hanyalah Allah. Jadi alam semesta ini dari segi dia butuh pada yang menciptakan, dari segi butuh kepada mukhassis yang menentukan. Ini beda, kalau menciptakan itu dari Adam menuju tidak ada. Kalau takhsis itu sudah ada kemudian ditentukan, nanti adanya jadi manusia atau hitam atau putih. Nah, manusia atau semacamnya dengan perbedaannya maqadir tadi, itu semua menunjukkan bahwa pasti ada pencipta yang sempurna, yang kesempurnaannya itu baik qadim atau hadits. Paham nggih? Jadi segala pujian baik qadim atau hadits adalah milik Allah, adalah hanya untuk Allah. Buktinya apa? Buktinya alam semesta ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, dan yang menciptakan mesti punya kesempurnaan
baik hadis atau qadim. Wa hadza taqrir ya'rifu anna ta'qiba jumlatil hamdulillah fi suratil Fatihah bil wasfi rabbil alamin huwa fi ghayatil husni wal ijaz. Penjelasan ini memberitahu Anda bahwa menyebutkan jumlah alhamdulillah, bukan menyebutkan Rabbul Alamin selepas alhamdulillah, ya takkib itu melanjutkan satu lafaz setelah lafaz yang lain. Rabbul Alamin selepas alhamdulillah atau alhamdulillah kemudian dilanjutkan Rabbil Alamin adalah puncak dari keindahan dan kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu begitu rinci, begitu indah. Ketika Allah Ta'ala berfirman alhamdulillah dilanjutkan dengan Rabbil Alamin, seakan-akan aku ini nyapa kok layak dipuji, bukan nggak ada buktinya. Buktinya apa? Alam semesta. Coba kamu lihat alam semesta itu perkara yang mungkin, perkara yang baru, mesti ada yang menciptakan. Dan namanya pencipta kudu sempurna. Namanya kesempurnaan pencipta baik qadim yaitu sifatnya atau af'alnya. Artinya alam semesta ini bukti bahwa sayalah yang paling layak dipuji. Jadi seakan-akan begitu itu. Seakan-akan setelah Allah mengaku sebagai zat yang paling layak dipuji, Allah kasih bukti, nyoh buktinya. Alam semesta. Ini kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari selain saya sendiri. Takror. Kita tutup dengan doa kafaratul subhanallah. Al-Fatihah. Ya udah.